Connie, I know who you are. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dan diadaptasi dari novel yang ditulis tahun 2017. Judulnya adalah There's Someone Inside Your House. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Wah, puji Tuhan, sehat nih kita nih. Gimana, udah sibuk semua ya? Iya nih Mas. Udah macet. Iya macet plus aduh harus jaga-jaga kesehatan deh Mas, yang penting Mas. Soalnya protokol tetap harus kita jalanin ya. Iya Mas. Nah, ini nih baru kemarin ini mungkin seminggu kali ya. Seminggu lalu keluar film di Netflix nih, tanggal 23 September. Oh, udah 2 minggu lebih kali ya. Nah, ini judulnya There's Someone Inside Your House. Gimana nih Mas? Kemarin udah nonton belum? Baru Mas. Oh, baru. Baru, Okay. tadi jam 7 baru tonton Mas. Masih fresh nih Mas di otak Mas. Gimana? Dari judulnya kita lihat dulu nih gimana. There's something apa Mas? There's someone inside your house. Wah. There's someone inside your house. Sebenarnya sih judulnya sih kalau kita ngomongin soal keseluruhan cerita sih sedikit banyak tuh kayak maksain ya Mas ya. Iya betul. Ibaratnya kalau kita udah tahu apa tuh jalan cerita keseluruhan tuh sedikit mengecoh kita juga ya Mas ya. Kita pikir kan kalau dari judul kan kita pikir nih ada di rumah istilahnya ya. Iya. Di awal memang sempat tuh Mas, di awal-awal sempat kan kejadian di rumah terus, tapi pas udah belakangan kayaknya udah keluar jalur ya Mas ya. Iya betul. Yang pas awal baca ini juga gue pikirnya wah ini pasti istilahnya pembunuhannya ini di rumah-rumah nih istilahnya ini pembunuh pada datang ke rumah dan korbannya pasti di rumah istilahnya seperti itu. Nah terus ternyata gimana nih Mas Watching? Ini film memang khas ini sih Mas ya, khas apa ya bisa gue bilang ini khas teens lah Mas ya, bisa gue bilang ya khas remaja ya Mas ya. Film kayak kita tuh masa-masa remaja kita tuh kita suka nih film seperti ini nih Mas, seperti yang kayak gue bilang di Instagram gue nih, film kayak model-model yang pemerannya tuh anak muda semua Mas, yang ada 6 orang, 7 orang, 8 orang. Kali ini sutradara nih bikin karakter-karakter orang-orang ini beda-beda nih Mas. Emang selalu kayak gitu sih film tuh yang suspense seperti gini Mas ya, yang ibaratnya tipe pembunuhnya tuh kita ketahuan di menit terakhir, 5 menit terakhir. Kali ini memang diramunya nih cukup ini sih ya, buat gue sih diramu, maksudnya tuh kita menebak-nebak siapa pembunuhnya sih. Di otak gue tadi gue surusan nebak-nebak banyak ini sih Mas, banyak tersangkanya Mas. Banyak tersangkanya. Gue jujur nggak bilang gue langsung nebak ini orang gitu loh, atau nebak siapa gitu ternyata gitu Mas. Sutradaranya udah memperbarui, ibaratnya ini upgrade Mas di tahun 2021 ini, karakter suspense-nya tuh atau karakter antagonisnya tuh dibuat tuh karena gini Mas, 8 orang pemain yang di film di sini Mas ya punya karakter tuh yang masing-masing tuh kayak sedikit mengecoh gitu Mas, yang bikin kita terkecoh banyak. Tadi kalau gue jabarin satu-satu bisa tuh Mas, maksudnya tuh orang-orang tuh yang membuat kita tuh jadi berpikir oh jangan-jangan dia gitu loh. Gimana siapa nih misalkan siapa nih yang lo duga awal? Semuanya bisa Mas, dari 8 orangnya tuh menurut gue ya, kalau kita udah nonton film ini ya, 8 orang pemain yang ada di sini, 8 atau 7 atau mungkin berapa orang ya, itu bisa kita jadikan tuh kalau kita sebagai detektif tuh Mas ya, kita bisa jadikan salah satu tersangkanya Mas. Mulai dari gue baca dari sheriffnya, semua tuh terkuak gitu di sampai 1 jam 20 menit sebelum 5 menit terakhir tuh banyak kayak clue-clue tuh yang membuat kita tuh bisa mengarah tuh ke siapapun orang tersebut Mas. Pertama ke sheriffnya Mas, terus pengemudi supir Ubernya juga bisa, jangan salah. Iya kan? Mas nyangka dia gak? Enggak. Soalnya gini Mas, itu kan kita berpikir ada biasanya tuh sutradara tuh kayak pengen mengarahkan kita tuh ke supir Ubernya juga, karena kan
Satu, waktu dia pulang kayak dia melihat suatu hal yang aneh tuh waktu si ceweknya itu pulang, Mas. Waktu dia ikut dia dan kita diajak berpikir apa jangan-jangan tuh mobil yang dikendarai oleh si Oli itu sebenarnya tuh mobilnya itu si supir driver gitu loh, Mas. Sedangkan kita pikir si Oli ini kan si pacar ceweknya ini kan sekilas apakah dia yang pembunuh? Kayaknya kalau bukan mungkin apakah si sheriff yang punya alat kejut listrik atau mungkin si supir driver itu yang dia ibaratnya tuh di setiap kejadian sebelum-sebelumnya dia selalu ada gitu, Mas. Itu juga bisa. Dan seperti sorot kamera istilah gitu ya. Ya, seperti shot kamera juga. Terus bisa juga disangkain temennya tuh yang makan obat terus, yang makan pil. Ya kan semua kan Berantakan. kan karena dia sudah akhirnya kan itu juga kan lewat juga kan istilahnya ya. Terus bisa juga yang homo itu, Mas, yang katanya yang gay itu, Mas. Caleb ya. Caleb. Gue pikir awal-awal pas ketemu dia pun kita nyangkain dia kan yang dia ketemu di sekolah, lorong sekolah itu kan. Itu dia juga bisa jadi tersangka. Bahkan si ceweknya itu sendiri, Mas, yang pemeran utamanya itu jadi. Tapi peran utamanya gue sempet bingung, Mas ya. Di salah satu scene dia kayak nyediain kan kayak pisaunya terus nutup pintu kamarnya tuh yang ditahan gitu loh, pintu gagang pintu buka pintu kan ditahan terus dia taruh kayak pisaunya gitu ya di meja ya, Mas ya. Lihat gak, Mas? Enggak gak itu ya? Yang dia sendirian di rumah ya? Iya, terus tahu dia kebangun pintu udah pada kebuka terus pisau-pisaunya tuh udah pada hilang. Nggak ada di meja. Itu gua agak bingung sih itu sebenarnya, Mas. Nah itu kan kita pikirkan apakah itu halusinasi ya? Tapi ternyata itu kejadian beneran kan yang temennya datang itu kan? Iya, kan tapi sebelum dia itu kan dia sempat pulang ke rumah akhirnya dia naruh pisau terus naruh apa terus taruh bangku tuh deket pintu biar nggak bisa kebuka. Kok gitu ya, Mas? Itu gua pintu kamar ya. Nah, karena karena dia ketakutan dan saya buat jaga-jaga terus kan takutnya kan dia kan juga suka ngigo ya. Dia sama neneknya juga suka ngigo kan ya berdua ya. Suka sleepwalking ya. Nah, dia mungkin iya, tapi apa perlu bawa peso gitu? Peso itu kan buat ini karena kan dia tahu nih, dalam arti dia tahu bahwa orang-orang yang mati itu adalah orang-orang yang mempunyai rahasia. Sedangkan dia kan emang ada rahasia kelam kan, yang dia nggak terbuka istilahnya kan, yang dia nggak terbuka ke orang lain nih. Jadi istilahnya dia tahu nih dia kemungkinan besar akan jadi korban seperti itu. Jadi dia sediain pisau untuk jaga-jaga seperti itu sih. Tapi pisaunya sama ya kesannya yang pembunuhnya ya, Mas ya. Iya, karena itu kan pisau dapur ya, dan ya tadi itu mungkin apakah pisau-pisaunya itu tuh yang di dapur itu kan dia kan cuma ngambil satu, sisanya itu kan hilang semua. Iya. Nah itu kan hilang semua kan diambil sama pembunuhnya kan. Tapi pembunuhnya ibaratnya kan sebelum kejadian itu dia udah ngebunuh pakai peso-peso juga, Mas. Betul. Nah itu mungkin dalam arti untuk mengecoh kita itu istilahnya pisaunya itu pasaran. Jadi memakai pisau pasaran bukan pisau yang upgrade, istilahnya bukan pisau yang modifikasi segala macam seperti itu. Jadi itu kan untuk supaya istilahnya tersangka atau tertuduh dari pembunuhan itu bisa siapa aja karena pisau ini pisau dapur pada umumnya, bukan senjata yang dibikin-bikin seperti itu sih. Tapi memang dibalik motifnya itu sih, Mas ya. Motifnya menurut gue sedikit kurang kuat, Mas, film ini, Mas. Betul. Motifnya ya nggak digali dari awal gitu, Mas. Tahu-tahu dia cuma main ungkapin aja gitu. Kenapa dia ngebunuh misalkan, kayak kurang ini, Mas, kurang realistis, Mas. Terlalu dipaksakan alasannya, Mas, menurut gue sih. Sebenarnya sih kalau mau sih misalkan kalau ini sih menurut gue sih agak gabungan antara Scream sama I Know What You Did Last Summer. Perbedaannya dia adalah I Know What You Did Last Summer itu sekelompok orang berbuat sesuatu tuh yang sama. Kan ini kan istilahnya kan ini ada dosa masa lalu dulu nih, istilahnya ada kesalahan masa lalu dulu nih yang pengen gue ungkap yang akan satu persatu ini gue bunuh, istilahnya seperti itu kan. Tapi kalau di sini kan dimodifikasi oleh novelnya itu bahwa ini adalah orang-orang yang punya istilahnya permasalahan masa lalu yang menutup-nutupin segala macam itu
itu akan akan dibunuh sama dia karena istilahnya tadi itu harus dapat istilahnya upah atau istilahnya hukuman yang setimpal. Tapi kayak kurang masuk akal ya, dia sampai kepo, maksudnya tuh dia sampai tahu hal-hal kayak gitu. Mungkin dari kan, maksudnya tuh yang dari awal aja tuh yang kayak si Jack yang dibunuh mas, yang di awal film. Kayaknya dengan dia sampai niat banget foto-fotoin kejadian yang dulu, terus dia bisa bisa kasih SMS dulu, itu apa nggak dilacak apa sama polisinya ya? Nah, kalau itu paling-paling sih seperti ini, kita gini, memang sih itu plot hole ya, dalam arti plot hole yang benar-benar plot hole yang yang cukup Mengganggu. parah, cukup parah sih sebenarnya ya. Walaupun alasannya gini, dia kan orang kaya, oke orang kaya, tapi apakah dia sepintar itu? Dia kan nggak kelihatan seperti orang pintar, maksudnya dalam arti teknologi segala macam, apa itu yang tadi itu. Kalau soal dana mungkin dia bisa tuh bikin bikin topengnya sih keren, itu benar-benar gue salut tuh. Itu mungkin itu menjadi satu ciri khas film horor yang paling baru tuh istilahnya, itu keren tuh. Karena misalnya fotonya mukanya Mas Watching nih, gue print nih jadi 3 dimensi 4 dimensi, gue bikin topeng. Nah itu masih masuk akal karena dia orang kaya seperti itu. Tapi ya tadi itu dia bisa masuk ke rumah, terus habis itu dia istilahnya bisa kirim-kirim segala macam, foto segala macam, terus habis itu nyari-nyari itu. Nah itu apakah kepintaran dia itu selevel itu apa enggak, ini enggak terlalu di ini. Terus Apakah motif yang ibaratnya dosa masa lalu itu kayak menurut gue terlalu itu mas, kayaknya konektivitasnya sama kejadian dia bunuh yang ujungnya terakhirnya itu kayaknya terlalu itu ya mas ya. Maksudnya yang kurang konektivitasnya mas, nggak kuat motifnya gitu loh. Betul, dan istilahnya gini loh, sayangnya nggak kuatnya itu adalah dalam arti kalau dia itu merupakan trauma yang istilahnya yang cukup besar yang membuat dia menjadi seorang seperti itu, itunya harusnya itu apakah masa sih dengan istilahnya dengan secepat itu dia berubah seperti itu dan sepintar itu ngebunuh berapa orang itu dengan istilahnya tanpa ketahuan, ngerti ya? Tapi misalkan kalau dia udah sering kayak gitu tuh, istilahnya, oh ternyata itu berapa tahun yang lalu itu di kota sana terjadi juga nih pembunuhan kayak gini. Nah itu kan mungkin masih masuk akal tuh ya. Tapi kalau ini nih seseorang misalnya, secara mental atau secara psikologis itu akhirnya istilahnya menjadi seperti itu secara akut istilahnya mendadak. Nah itu kan nggak istilahnya kalau dilihat ini apakah bisa sepinter dia nih dalam arti satu pembunuhan demi pembunuhan lain itu tanpa ketahuan. Kan itu kan nggak Iya, main-main, emang ada masuk ke rumah segala macam, kan itu kan kuncinya dari mana? Iya, CCTV-nya masa nggak ada satupun di Amerika? Hah? Mungkin kita anggap aja itu di daerah urban lah, Kecil ya? daerah kecil Nebraska. lah. Kita anggap Terus, aja seperti itu. iya, masa ibaratnya motifnya gini loh, misalnya dia ngebunuh orang, ngebunuh teman-temannya sendiri, tapi kalau ibaratnya dia pernah korban bully masih mending mas, dulu dia pernah dipelonco gitu ya mas ya. Betul. Waktu dia masuk dipelonco mungkin dia dendam gitu, atau mungkin misalkan gue kepikiran tadi mas ya, oh jangan-jangan dia misalkan ayahnya dulu pernah sakit ya, terus meninggal sama dokternya, terus satu rumah sakit ibaratnya dibunuh gitu mas, maksudnya satu-satu nih dokter yang ngerawat ayahnya gitu, ibaratnya kayak itu lebih masuk akal mas motivasinya mas. Nah, gue setuju. Misalkan seperti ini. Misalkan dia mengincar secara spesifik. Ini memang secara spesifik ya, ini dosa masa lalu. Tapi dosa masa lalunya itu nggak istilahnya nggak secara spesifik yang menimpa dirinya. Mungkin aja misalkan tadi Mas bilang gitu, dia ini Iya. korban bully. Jadi istilahnya dia mengincar orang-orang yang dulunya ini ada pembuli. Dan sekarang ini menjadi kesannya itu menjadi orang baik-baik, disukain, jadi bintang lapangan, jadi istilahnya cewek idaman. Maksudnya mungkin itu masih masuk akal nih. Tapi ini kan kayak seolah-olah random. Iya random. Jadi nggak kuat menurut gue mas, kayak terlalu komiknya tuh atau novelnya tuh kayak terlalu maksain menurut gue mas. Jadi motif kurang kuat gitu mas ke sebuah intinya yang diperjuangkan gitu, kayak jadi nggak kuat mas. Nah itu dia sih, maksudnya ini cukup disayangkan sih dalam arti sebenarnya kan premisnya menjanjikan nih. Ya kita tahu lah, kita tahu dalam arti ini kalau kita bilang horor suspense untuk remaja-remaja emang
kita nggak terlalu perlu mikirin lah. Kayak misalkan I Know What You Did Last Summer, kalau kita nonton kembali juga pasti ada sesuatu yang ini kok gini, ini emang nggak masuk akal. Tapi setidaknya itu kan ada motivasi yang dibangun istilahnya, atau yang dibukakan ternyata belakang ini adalah motivasinya balas dendam. Belakang ini adalah motivasi memang dia ini orang yang istilahnya psycho seperti itu kan, atau yang misalnya kayak gitu kan, yang tadi saya bilang itu. Dan ini sayangnya ini di film ini nih sesuatu yang menjanjikan, tapi ya itulah, saya nggak tahu nih novelnya nih apakah ini kesalahan novelnya atau ini memang dirubah oleh screenwriter dari film ini. Seperti itu sih. Kesannya terlalu pengen teka-tekinya, Mas. Jadi emang sih teka-tekinya dapat, Mas. Maksudnya kita tuh kayak nggak agak mengecoh kita siapa yang bunuh ya, Mas ya. Mungkin ada juga nebak itu, mungkin ada juga, tapi kan dibalik kita terkecohnya itu motifnya kurang kuat, Mas, menurut gua, Mas ya. Betul. Motifnya gitu. Nah, yang sebenarnya itu masih bisa diarahin adalah tokoh utamanya ini nih, dalam arti apakah benar nih dia setiap malam itu ngigo, ternyata itu dia mungkin pribadi ganda misalkan gitu kan. Misalkan ini ngigo nih, ternyata ngigonya itu ngigo ngebunuh. Nah itu kan mungkin aja tuh dalam arti, tapi bisa diarahkan itu. Oke, itu mungkin bisa diarahkan, tapi kalau misalnya dibelokkan ternyata pembunuhnya siapa, ini harus kuat. Itu sih kalau menurut gue sih, yang seperti Mas Watching bilang. Ini lebih cocok sebenarnya, Mas, saya lebih cocok tuh kalau ternyata yang bunuh tuh si itu ya, si tokoh utama sebenarnya ya. Iya betul. Lebih kayak Mas bilang, dia ternyata sleepwalker terus nggak sadar gitu ya, Mas ya. Dan ternyata itu dia itu punya saya gangguan setelah kejadian yang dialamin itu tuh, yang dia harus pindah sekolah. Nah itu kan bisa tuh. Dan nanti dia punya istilahnya di dalam memori itu punya dendam kan, dia kan dibully kan, punya dendam. Jadi istilahnya tapi ditekan di alam bawah sadar, akhirnya itu yang bekerja di saat dia tidur. Itu kenapa kan misalkan neneknya bilang, yuk ke klinik, istilahnya ke klinik tidur. Atau mungkin gue sangka juga si Jessica, Mas, yang cewek yang didorong dia, Mas, yang didorong ke api, Mas, yang masa lalu dia, Mas. Bisa kan? Bisa balas dendam, betul. Buat dendam ke temen-temennya gitu, Mas ya. Atau istilahnya bisa atau istilahnya itu, tapi itu kan ya masih bisa sih, dalam arti mungkin aja si temannya itu ternyata itu pacarnya yang didorong itu, terus habis itu akhirnya itu dia akan membunuh orang-orang yang deket sama si Oli si tokoh utamanya ini ya. Iya. Nah itu bisa dalam arti harusnya kan seperti itu tuh harusnya seperti itu kan si Makani ya namanya. Iya, Makani. Harusnya itu yang benar. Tapi emang ada beberapa adegan itu yang dipaksakan, misalkan kayak pacarnya itu dia jadikan tersangka, itu sih menurut gue sih itu udah ketahuan, ini mah pasti bukan istilahnya. Soalnya dia berdasarkan itu apa tuh alat setrum listriknya itu loh ada di mobil dia. Iya, tapi kan istilahnya terus tapi gue sempat mikirnya panjang, wah jadi ini karena mobilnya pinjem Grab kali dari si supir itu, jadi mungkin sebenarnya si Grab itu gitu. Atau di panjang banget. Atau istilahnya dia dijebak gitu supaya dia tersangka ya, karena biasanya itu kayak gitu, kayak I Know What You Did Last Summer kan gitu kan, pacaran kan dia jadi tersangka kan. Sebenarnya tuh si penjahat utama itu bisa selamat ketika dia udah nggak bunuh lagi, Mas. Maksudnya tuh yang pas terakhir si Oli jadi tersangka, dia harusnya udah stop, Mas. Jadi itu dia udah aman tuh, Mas. Sebenarnya bego ya. Dia kan karena dia kan puncaknya itu kan pengen pengen ngebunuh, ada suatu hal itu ya, bunuh yang di ujungnya itu, seperti itu sih. Walaupun ya tadi itu kayaknya agak random sih. Ya bisa dalam arti dia itu meledak istilahnya jadi seorang pembunuh yang babi buta. Ini yang digambarkan di adegan terakhir itu, yang di adegan puncak itu kan dia kan ngebunuhin beberapa orang juga kan. Nah itu dia tuh menurut gue sih ya sayang sih nih, soalnya ini awalnya itu gadang-gadang sebagai penggantinya Scream, dan gue akui topengnya itu keren, Mas.
Gue baru sebelum nonton ini pas-pasan lihat apa trailer Trailer. Scream kan baru rilis ya kalau nggak salah. Trailer ya, lihat ini gue tambah semangat, gue masuk menit 3 sampai menit berapa tuh gue tambah semangat ya, tapi ya dibilang jelek sih enggak ya Mas ya. Menurut gue sih film ini nggak buruk Mas. Tapi sayangnya tuh kok kita detailin alur ceritanya tuh sayang motivasinya sih Mas ya. Itu istilahnya sayangnya di ujungnya sih dalam arti. Kalau untuk Jump sebagai scare, jump apa? scare-nya lumayan ini, jump scare-nya lumayan Mas. Ngagetinnya tuh lumayan ini. Adegan yang dikejar-kejar, misalnya ditusuk-tusuk itu Mas, ditusuk-tusuk nggak kena-kena itu kan ngeri Mas. Hmm, hmm, hmm. Adegan yang di dalam gereja juga ya. Iya, Hmm. aduh sayang sih. Iya, ini benar-benar Sayang. Ini pengungkap. kayaknya sutradara fokusnya tuh cuma pengen mengecoh biar disangka gila mind blowing, atau misalnya tuh semua penonton tuh rata-rata terkecoh gitu. Dia berhasil gitu loh. Dia punya misi berhasil, apa orang tuh nggak bisa nebak tuh siapa sebenarnya nih aktor utamanya gitu loh. Hmm. Nah, itu dia yang tadi gue bilang itu, gue pribadi nggak tahu nih di novelnya apakah sama plek-plek persis atau gimana. Misalkan kalau novelnya sama plek-plek persis ya kita Sayang ya nggak bisa kalau salahin juga diadaptasi sih. ya. Hmm. Tapi Kalaupun sayang adaptasi. kalaupun mau Maksudnya kalau novelnya diadaptasi, seperti itu, kalau mau hmm, adaptasi itu minta izin untuk mengubah belakangnya. Kalau menurut gue sih seperti itu, atau motivasinya itu setidaknya diperkuat lah, atau istilahnya kita bilang ini dipoles dikit lah. Mungkin aja dia menerima pelecehan. Misalnya gini, pembunuhan-pembunuhan itu apa nih, mengenai apa? Bully karena melecehkan. Terus habis itu yang apa, yang direndahkan. Terus habis itu yang dicelakai. Nah, itu kan harusnya kan uh, habis itu ternyata itu dia punya trauma terhadap istilahnya mungkin ibunya itu suka minum obat tuh. Jadi dia ngebunuh tuh, ngerti gak? Jadi kan itu kan harusnya kan berhubungan tuh. Kenapa nih gue ngebunuh si tukang bully? Karena gue dulu dibully. Kenapa nih gue ngebunuh sama si tukang yang apa, yang suka ngerendahin? Ya karena waktu itu gue direndahin. Kenapa gue ngebunuh orang yang suka minum obat? Karena mungkin nanti ibu gue atau paman gue suka minum obat dan akhirnya itu mukulin gue, kan itu kan, meninggal. atau saya Iya, membuat kecelakaan akhirnya itu ibunya meninggal atau orang yang dia kasih adiknya bersalah. Iya, meninggal. Nah, maksudnya kan kayak merasa gitu-gitu kan bersalah. ada motivasinya nih, bukan pakai lu Iya, kamu berdosa, nah kamu berdosa, kamu salah, gue jadi hakim nih, saya jangan jadi gitu sih menurut gue sih. harusnya gitu. Harusnya tuh, maksudnya tuh harusnya ya ada motivasi bener Mas. Nggak bisa jadi hakim kayak gitu, kayak kurang kuat Mas. Terlalu dipaksakan Mas. Terus abis itu biar selamat harus ngaku ke seluruh kampus, gue ini itu, gue ini pernah mukul orang, masa sih kayak gitu sih? Setiap orang kan pasti ada rahasia, nggak mungkin nggak ada. Iya. Terus yang tiap kali sebelum bunuh kan tampilin wajah di seluruh kota loh Mas, maksudnya Mas. Hmm. Masa itu kan gimana ya, masa nggak ada satu orang polisi sih yang pinteran dikit gitu loh. Nah, tadi itu nama apa ya, keahlian dia saya masuk rumah diam-diam segala macam itu sih agak aneh. Tapi ini Terus patut pemilihan itu Mas, pemilihan apa? Pemilihan pemain gubernur, gubernur. kepala daerah, iya kepala daerah, terus dengan motivasi yang di belakang itu tanah disabotase gitu ya Mas ya. Hmm, hmm. Maksudnya tanah dibeli dengan harga murah itu juga konektivitasnya itu jadi sia-sia Mas. Betul, Emang betul. mengecoh, tapi jadi sia-sia. Hmm. Nah, itu nggak tahu tuh apakah itu untuk mengecoh, apakah itu untuk nyindir-nyindir aja kan. Tapi menurut gue sih itu nggak guna sih. Misalnya Nggak gue guna itu. gue tahu kalian ini nggak suka sama bapak gue tahu kalian ini gini 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 kan, itu kan ya maksudnya kan ya kesannya itu mengecoh untuk menampilkan, oh ini anaknya loser nih, oh ini gini nggak mungkin jadi penjahat. Justru itu malah gue jadi agak curiga nih, kenapa nih orang kayak gini nih, karena kok bisa bertahan, biasanya karakter seperti itu akan mati duluan. Kalau lu tahu tuh Dan ini karakter yang sok-sok kayak gitu biasanya mati duluan, tapi ternyata ya, kok hidup. maksudnya tuh jadi tuh mengecohnya tuh juga karakter yang kelihatannya kayak apa Mas, kayak kepala gitu, terus kayak makan sabu gitu ya, ngadain pesta marijuana itu, jadi kita nggak kepikiran pas orang biar nyangka di awal kesana dia tapi bukan gitu Mas, maksudnya Mas. Hmm, Jadi tuh pada nyangka nggak mungkin dia deh kayaknya deh gitu loh. hmm. Nah, tapi di satu sisi itu akan nyangka dia karena
biasanya orang-orang yang seperti itu di dalam film-film akan mati cepet. Kalau lu perhatiin itu pasti korban korban keberapa deh? Korban ya lu hitungin deh itu paling termasuk yang paling awal tuh. Tapi kok ini kok bisa hidup nih? Nah, itu kita jadi curiga tuh apalagi gitu telepon oh ya ini gue di apa lagi di perkebunan. Nah, itu udah pasti lah dia. Terus ada telepon tolong gitu Isa udah itu udah yakin lah. Kalau gue sih Tapi seperti di itu. awal sempat nyangkain yang 8 orang semua gak mas? Masa bisa satu-satu kan jadi namanya film kita juga bisa mikir wah jangan-jangan di antara 8 orang ini contoh teman-teman yang kacamata yang kayak cewek kayak cowok terus si Caleb si siapa si wanita berkulit hitam temennya tuh yang orang nggak nyangka-nyangka yang naksir si itu yang minum obat gitu gimana mas? Kalau gue sih awal itu gue menyangka itu gue berharap plus menyangka itu tokoh utamanya. Nah, udah di pertengahan gue udah menyangka ya yang aslinya itu sih. Karena tadi itu gue Hmm, pikir itu loh ini kok kayaknya kok kesannya nggak guna tapi kok hidup misalnya. Nah, itu gue tanda tanya tuh. Dan kenapa nih fokus-fokusnya kok kayaknya agak ke dia istilahnya seperti itu. Seperti itu sih. ya Tapi yang gue ini berharap sih 10 besar. harusnya itu ya tokoh utamanya seharusnya ya kuat ya. Iya harusnya dia atau si Caleb udah nggak mungkin gue malah mikir tuh si Caleb udah nggak mungkin mas karena di awal tuh biasanya orang culun-culun gitu malah enggak kalau udah film-film zaman sekarang mas. Kalau dulu iya mungkin era tahun 90-an tuh yang culun-culun tuh adalah tokoh yang ternyata jadi penjahatnya kan gitu ya. Sekarang udah Hmm. enggak kayaknya deadline. Oh, kalau lu malah pikirannya gitu ya. Iya malah udah nggak mungkin tuh si culun terus si kacamata yang kayak cewek kayak cowok tuh jauh udah enggak pasti. Betul betul. Iya, aduh. Jadi, tapi gimana nih? Menurut lu film ini gimana? Film ini ya pemanasan sebelum Scream tapi gue masih bilang nggak layak sih mas masih belum layak untuk sebagai pemanasan sebelum Scream mas masih Kalau belum selevel mas. kalau dijajarin sama I Know What You Did Last Summer atau Urban Oh, masih belum Legend, masih belum ya? mas ini belum masuk kategori itu mas ini masih kategori film-film film-film apa mas ini masih kategori di bawah Scream lah gue bisa bilang mas Masih masih belum jauh di bisa bawah ya. Scream Hmm, hmm. Sayang sih, sayang tapi sih. ya untuk Hmm. untuk apa ya bahkan untuk mendekati kayak film yang apa ya mas ya kayak Astronaut Judith juga enggak mas ya Hmm, ini hmm. cuma gue seneng ininya aja maksudnya tuh ketika dia ngejar-ngejar ala apa ya pembunuhan itu ya lumayan lumayan sadis juga ya mas ya Lumayan topeng bagus tuh kan topeng awal-awal, betul. iya. Topengnya juga lumayan nakutin mas topeng tenangnya itu mas Hmm, hmm, tatapannya itu loh hmm, hmm, hmm. Jadi gue istilahnya, juga mikir wah ini bukan cewek nih gue perhatiin soalnya di gereja itu mas waktu di gereja itu hmm, gue perhatiin tubuhnya nih ya kan dia lagi pakai baju yang agak ketat gitu ya hmm, gue buat nih dadanya lebih rata terus orangnya lebih tinggi kayak ini pasti bukan betul. cewek gue feeling Hmm. gitu. Tapi kan kadang-kadang kan itu kan apa cuman permainan doang tuh dalam arti ternyata itu ya itu biasalah. Cuman ya tadi itu sayang sih dalam arti kalau kalau kita lihat nih kita menghargai proses suspend atau pembunuhannya istilahnya itu masih oke lah dalam arti bagus lah yang istilah yang dari pembunuhan pertama di rumah terus dari istilahnya yang di gereja terus habis itu yang sampai di pesta segala macam itu kita akui lah apalagi bayangin lagi itu istilahnya kesannya itu suatu saat dosa masa lalu lu itu lu akan berhadapan dengan diri lu sendiri tuh istilahnya lu you must face yourself mengenai dosa masa lalu lu istilahnya kan kayak gitu tuh orang Hmm. pembunuhnya itu memakai wajah lu berarti kan lu kan harus berhadapan dengan diri lu mengenai dosa masa lalu lu nih gimana nih nah itu kan konsepnya keren tuh lu bayangin aja tuh topeng itu dibuat tuh khusus saya udah ditargetin orang yang akan dibunuh ya topengnya itu dibuat jadi bukan tapi ya berarti makan pil hmm, tapi ya makan pil motifnya juga nggak kuat mas kalau kita ngomong dosa masa lalu mas ya dibunuhnya tuh juga nggak kuat nah itu dia maksud gue itu ya makin kemari makin di belakang itu kayaknya habisan ide udah kacau dalam arti bisa aja bener kan maksudnya mas hmm, yang makan pil kan nggak ada dosa masa lalu sebenarnya kan mungkin ketergantungan dari pilnya itu
Ya tapi aduh gimana ya? Jadi istilahnya yang tadi gue bilang itu, kalau gitu semua orang pasti akan bisa jadi korban. Misalkan Mas Watching jadi korban, kenapa? Karena lu ngutang sama ibu kantin belum bayar lo kemarin. Kan bisa juga. Kan kalau mau nyari-nyari Iya. alasan kan bisa. Istilahnya kan ngomong kan gitu kan. Kalau di sekolahan kan, oh ini karena kemarin nyontek. Nah itu kan ya kan konyol. Kalau mau kan ya yang kuat. Kenapa nih? Oh ini ngebully. Oh ini kenapa nih? Menyakiti orang lain. Jadi istilahnya kita duganya itu ini siapa nih kalau gitu nih, yang pernah Nih Mas, disakiti apa ini gimana? kasus ini kalau masuk ke film Criminal Minds ya kita balik ya Mas, ini kasus yang terjadi Criminal Minds Mas, ini detektif udah langsung nggak sampai setengah jam udah selesai nih Mas, udah langsung ketemu pasti main Mas. Ibaratnya Mas Tony ceritanya dimasukin ke Criminal Minds Mas, Iya iya iya. habis sama itu langsung ketahuan, oh ini tangkapnya kita ciduk di rumah itu kan, udah langsung Aduh. gitu. Lagi buat topeng gitu ya, lagi foto di printin Iya, satu-satu, di foto, fotonya di iya. printin. Aduh. Kriminal kan dilihat, wah ini siapa yang datang jam segini lagi ngapain gitu. Tahu kan ada itu loh investigasi gitu loh maksudnya loh. Hmm, hmm. Aduh, ini benar-benar sih, ini sayang sih, benar-benar sayang sih. Kalau menurut gue sih kelemahannya itu yang terbesar Nah, ya karena motif akhirnya iya itu nggak aja. jelas nggak connected. Iya sayang sih, ini sayang. Aduh sayang. Nih Hmm. Netflix gue bingung ini dibilang nih tadi gue nonton lebih nafsu lagi. Nih masuk kategori dia kasih tau nih 2 minggu nih masuk top 10 terus nih kata istilahnya gitu. Nah itu dia antara nggak tahu ya apakah orang itu terkecoh karena penasaran dalam arti ya, atau memang istilahnya ya menyukai film-film istilahnya slasher remaja, kangen kangen nih kangen, kan udah lama nggak nonton Scream segala macam itu ya, kangen dengan slasher remaja karena emang kita akui ini benar-benar tipikal slasher remaja pada umumnya seperti itu. Children in the Corn. Children of the Corn. Iya masuk ke ladang ladang jagung lagi. Aduh, tapi gimana? Perlu dicoba ditonton atau istilahnya lewatin aja? Soalnya gini Mas, gue bisa bilang nih masih tetap kategori bukan pemanasan untuk film Scream. Scream kan Januari 2022 ya Mas ya. Hmm, Ini ibaratnya band pembukanya nih masih belum layak Mas ini Mas. Fail Mas ini Mas. masih belum Untuk jadi layak. seorang band pembukanya aja bukan band pembuka utama ya Mas ya. Baru Hmm, band pembuka acara aja menurut gue masih kurang layak Mas. bahkan untuk band pembuka juga kurang layak. Iya band pembuka di awal ya, bukan band pembuka utama nih gue masih bilang Hmm, nih Mas. hmm, hmm. Bahkan nggak layak band pembuka pertama yang benar-benar pertama. Iya, band pembuka, misalnya konser jam 7 sampai jam 10 nih Mas, ada 8 band Pembuka apa jam namanya nih jam jam 3 sore pembuka. udah main. Iya, kan biasa kadang jam 3 dikasih yang bagus juga gitu dikit lah. Jadi puas nih udah ilfil duluan Mas jadi Mas. Jadi ibaratnya. Oke oke, tapi nggak apa-apa deh. Emang biasa gitu sih kalau karena apa ya, kita harus nonton-nonton nih. Jadi saya bukan berarti yang nomor satu, nomor atau 10 besar itu ternyata itu sesuai dengan selera kita sih. Justru kadang-kadang itu Judulnya nih clickbait juga nih Mas. Judulnya juga masih clickbait juga Mas. iya itu There's tidak someone in your house. tidak menggambarkan, Gue tidak. pikir agak horor. Nih gue nonton ini Mas jujur Mas, gue nggak lihat Hipnosis. Gue Hmm, cuma lihat Hipnosis kan di Netflix aja itu yang keluar tuh Mas. hmm, Yang satu ibaratnya dibilang tuh satu siswa sekolah itu jadi diteror gitu. Gue coba baca itu trailer gue juga nggak nonton. hmm. Nah, iya ini juga gue kira ini istilahnya sesuai dengan judulnya ini pembunuhnya akan datang satu persatu ke rumah dan istilahnya akan Hmm, dikejar-kejar di dalam suspen rumah, istilahnya hmm. pembunuh yang misterius istilahnya, tiba-tiba besokannya itu polisi datang, ini ternyata ini kemana-mana akhirnya sih. Iya, jadi nggak kuat motifnya. Dia cuma sutradara kayak merasa tuh udah puas kalau orang tuh ketek-ketek pada terkecoh udah puas tuh sutradara mas seolah-olah mas. Hmm, hmm, hmm. Oke, 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 oke. Ternyata nih film yang 10 besar belum tentu sesuai dengan ya sesuai dengan selera kita sih ya. Tapi kalau menurut saya, misalkan kalau kalian tetap ingin menonton ya silakan menonton karena kadang-kadang itu ya mungkin aja kalian menyukai bahkan menikmatinya dan istilahnya ya
ini adalah film slasher remaja dan nggak perlu dipikirin sih, nggak perlu pikirin bener-bener, nggak perlu pikirin macem-macem lah. Kalau kok bisa gini, kok bisa gitu, karena ini ya tipikal film yang ingin tonton ya untuk lu nonton, untuk melihat kejar-kejarannya gimana, untuk menebak-nebak siapa yang bakal mati duluan, siapa yang bakal mati selanjutnya, siapa tersangkanya. Nah, ini tipe-tipe film kayak gitu aja, istilahnya untuk nikmati, untuk Iya. tebak-tebakan teman-teman lu, istilahnya. Menurut lu siapa nih yang selanjutnya mati, istilahnya gitu kan? Atau menurut lu siapa nih yang bakalan selamat? Kan kayak gitu kan, tipikal Iya, film iya. remaja kan kayak gitu. Kalau film ini ditonton rame-rame cuma bilang, ayo kita taruhan yuk yang mati abis ini siapa? Yang mati Atau kita pertama taruh nih siapa? sampai 1 jam yang bunuh siapa nih? Nah itu boleh deh buat seruan itu mas. Tapi untuk kalau kita sebagai pecinta film yang pengen filmnya minimal ada motifnya, ada sebab dan akibatnya jelas gitu ya mas ya, enak Hmm. gitu loh. Iya, iya. Kalau Scream kan walaupun penjahatnya juga antagonisnya kita taunya tuh belakangan ya mas ya, tapi setidaknya tuh ada motif-motifnya tuh masuk akal gitu loh mas, kadang-kadang mas. Ya motifnya tuh masih masuk akal, yang selama ini masih bisa diterima gitu loh kalau kita pikirin gitu, oh gini ternyata gitu, ada sisi apanya ya, ada sisi penjelasannya. penjelasan. Dan mungkin gini ya, kalau Scream itu kan dari nada bicara juga nakutin ya mas ya, suaranya ya mas ya. Dari suaranya kan pakai recorder yang satu suara itu ya. Kalau ini sosoknya ketika datang sih atau di belakang dengan topeng sih cukup oke, gue akuin mas, oke itu mas. Tapi aduh sayang dieksekusi motifnya seperti itu ya. Ya endingnya aja sih sayang sih itu, motivasinya sih itu sih sayang sih. Serem kok. Lu bayangin aja misalkan tiba-tiba ada orang asing pakai baju kayak gitu, pakai topeng wajah lu, itu udah ngeliat gitu aja udah ngeri gak? Harusnya udah ngeri. Nusuknya tanpa ampun itu mas, nusuknya mas. Iya, nggak ada ampun. Nggak ada belas kasihan lagi tuh. Seperti itu sih, dan istilahnya memang kalau dilihat itu benar-benar kedodoran sih. Yang pertama itu kan kita lihat nih pembunuhnya itu benar-benar terencana, dia ngumpet di mana. Terus yang kedua juga kan sama juga terencana, menyeramkan. Makin kemarin kok makin kayak Terus sembarangan. dia kalau mau pakai ciri khas, pakai foto-foto tuh bagus memang mas. Kalau dia mau pakai foto-foto mas, maksudnya tuh ya pembunuh tuh dikasih foto-foto, tapi motifnya kuat juga tuh bagus. Jadi ada suatu ciri khas gitu loh. Betul, jadi istilahnya ditelanjangi sejarah kesalahannya dari rekamannya, Iya. yang rekaman dari korbannya itu, yang saya yang rekaman suara. Tapi ini sebagian doang. Ini kan sebagian doang. Nah itu dia menurut gue sih kemarinnya itu kayak agak lemah. Sayang itu sih. Tapi sayang. Nggak apa-apa. Ya itulah ciri-ciri dari Halloween, pasti akan keluarin film-film thriller, slasher, horror, dari yang bagus, yang biasa, yang teen, yang serius, yang harus mikir. Nah, seperti itu sih. Tapi ya tadi gue lihat abis nonton, gue lihat tuh review dari Rotten, IMDb, kacau semua yang masih mati film mas. Di audiens saya yang biasa demen film kayak gini 20% mas dikasih mas. Sama penonton kan biasa kan nggak peduli, yang penting adegan darah ya mas ya, gue pikir gitu ya. Sadis ternyata mas. Plus 378 ngasih 20% mas. Mungkin itu kali kecewa sama mungkin ini kok number one misalnya 10 besar jadi nggak taunya itu kecewa. Mungkin yang besar sih seperti itu sih. Oke. Ini thank you banget nih Mas Watching, kita udah ngobrolin thank you. film slasher lagi nih. Kita semoga nih Scream 5 nih yang kita tunggu-tunggu nih, semoga nanti segeralah supaya kita tapi terpuaskan. Trailernya keren mas. Trailernya tuh nonton di bioskop itu mas, Scream mas. Nah itu nanti ya kita semoga itu bisa masuk, semoga itu bisa ya semoga bisa selesai lah. Nah, arti COVID ini, dan misalnya kita bisa rame-rame teriak di bioskop. Yang Scream gue udah bingung deh, saudara udah pusing tuh mas. Siapa lagi pembunuhnya mas nanti mas?
Menurut si Courtney Cox ya Mas ya. Ternyata dia ntar kelima ya. Bisa Jadi nggak mungkin ya? nggak mungkin. Jadi gila gitu istilahnya. Jadi psycho Iya sih karena gila. tiap kali ini jadi dia mau jadi malah jadi apa mirroring. Jadi dia malah jadi istilahnya menjadi pembunuh yang selama ini Bisa ngejar-ngejar nggak? dia. Nggak bisa sih. Maksa, terlalu maksa. Iya jangan sampai, maksudnya jangan sampai cerita jadi kayak gitu Mas. Jangan Jangan sampai sampai, maksudnya loh. jangan sampai. Hmm. Siapa Oke, namanya si Nick Campbell? Karena siapa namanya Mas? Neve Campbell Si si Neve Campbell itu di perannya sebagai Sydney. Oh yes, itu gue trailer ya Sydney. Itu yang Sydney itu yang nelfon terus ngomong Sydney gila itu memorable banget itu Mas. Itu memorable banget loh telepon terus dengan suara Sydney yang mirip lagi suara itunya tuh yang suara si Screamnya kayak gitu sama lagi. Hmm, Gila deh. itu ciri khasnya. Oke, Hmm. oke. Nih, thank you banget nih Mas Watching nih. Nanti selanjutnya ini Thank you Mas. semoga kita bisa ngomongin film-film yang lebih beragam nih. Oke. See Thank you, thank you. you. Thank you.